Metode ilmiah. Pada metode ilmiah, kalian akan belajar bagaimana langkah-langkah seorang ilmuwan menemukan sesuatu, atau dengan kata lain adalah proses berpikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi menyelesaikan masalah berdasarkan bukti, bukan berdasarkan asumsi. Nah, untuk dapat membiasakan diri melakukan proses berpikir, ketika kita menyelesaikan masalah, metode ilmiah menuntun dengan langkah-langkah metode ilmiah. Misalnya, ketika kita memiliki masalah, tidak bisa bangun pagi. Nah, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, itulah sebuah proses berpikir. Tidak langsung kita menjawab karena saya bangunnya nggak bisa bangun pagi karena tidurnya terlalu malam. Gitu. Karena tidak semua orang yang tidur malam tidak bisa bangun pagi. Nah, sehingga itu baru asumsi. Nah, sedangkan yang namanya metode ilmiah itu adalah membuktikan bahwa permasalahan itu sebabnya adalah karena A, B, C, D berdasarkan bukti yang nyata. Gitu. Nah, nanti sebetulnya ini akan sangat bermanfaat bagi kita ketika kita membiasakan diri melakukan proses berpikir ilmiah dalam menyelesaikan masalah apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita lanjut. Langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah adalah proses yang menuntun kita untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini bisa kita lakukan dengan cara melihat, membaca, mendengar. Atau kalau bahasa kita seorang muslim adalah iqra, membaca. Jadi membaca itu tidak hanya sekedar membaca buku, tapi melihat, mendengar juga, kemudian mengamati. Nah, itu adalah proses observasi. Setelah proses observasi, kita akan bisa merumuskan masalah. Nah, setelah merumuskan masalah dari hasil observasi kita mungkin bisa mengatakan, oh itu sih karena anu, gitu. Nah, itu sih karena anu, gitu. Ya, misalnya, oh dia datang terlambat karena rumahnya jauh, gitu. Nah, itu adalah hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, setelah kita menentukan hipotesis dugaan sementara dari masalah yang kita hadapi, nanti kita bisa merancang percobaan, gitu, merancang percobaan dari masalah dan hipotesis yang kita prediksikan, gitu. Setelah kita merancang percobaan, baru kita melakukan percobaan yang sudah kita rancang. Kemudian menganalisis data hasil percobaannya dan menarik kesimpulan dari data yang kita miliki. Mungkin setelah itu nanti adalah membuat laporan. Ini adalah langkah-langkah yang menuntun kita untuk berpikir lebih ilmiah ketika kita mendapatkan atau menemukan sebuah masalah dari hasil observasi kita. Langkah-langkahnya seperti ini. Nah, ini akan lebih jelas ketika ibu contohkan, ya. Misalnya nanti hasil observasinya apa, merumuskan masalahnya bagaimana, hipotesisnya seperti apa, kemudian merancang percobaannya bagaimana, dan melakukan percobaannya seperti apa, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan membuat laporan. Ini adalah tuntunan dari metode ilmiah untuk kita menggunakannya ketika kita memiliki atau menemukan masalah. Nah, dalam merancang percobaan, seperti tadi Ibu katakan di awal, dalam merancang percobaan kita harus merumuskan masalah dan menentukan hipotesis dulu.
Jadi kita dapat merancang sebuah percobaan ketika kita sudah merumuskan masalah dan menentukan hipotesis dari masalah yang kita temukan. Nah, hipotesis adalah dugaan sementara. Contohnya, pada gula dan kelarutannya dalam air. Hipotesisnya, gula mudah larut dalam air panas. Nah, kita merancang percobaannya dari hipotesis suhu air mempengaruhi kelarutan, sehingga kita dapat merancang percobaan. 1. Gula dilarutkan dalam air es. 2. Gula dilarutkan dalam air pada suhu kamar. 3. Gula dilarutkan dalam air panas. Nah, itu contoh dari rancangan percobaan untuk masalah gula dan kelarutannya dalam air. Setelah kita merancang percobaan, selanjutnya adalah kita akan menarik kesimpulan dari data percobaan yang sudah kita lakukan. Ya, artinya setelah melakukan percobaan seperti yang direncanakan dalam rancangan percobaan tadi, kita akan mendapatkan data yang kemudian kita analisis menjadi sebuah kesimpulan. Kalau kita contohkan seperti contoh di atas, bahwa gula dilarutkan dalam air panas, gula dilarutkan dalam air es, gula dilarutkan dalam air biasa. Nah, kita dapat datanya setelah melakukan percobaan itu, sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa gula lebih mudah larut dalam air panas. Jadi kita mengatakan hal itu karena memang kita sudah membuktikan dalam percobaan yang sudah kita rancang. Nah, seperti itulah sebetulnya metode ilmiah atau langkah-langkah metode ilmiah menuntun kita untuk menyelesaikan masalah.